Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Anubadrah Kartahu Wastu Wisata. Om Sidirastu Astu Tatastu. Sahabat UBTV dimanapun berada, kembali jumpa lagi dengan saya, Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanta, dalam acara Mutiara Iman yang dalam kali ini saya akan mencoba membawakan materi Usada Dharma. Kiranya materi ini cukup mengena kalau kita simak bersama-sama, karena dalam kehidupan ini semua orang akan mengalami hal yang artinya dalam kehidupannya dia akan mengalami hal ini. Namun di balik sesuatu yang diharapkan, kadangkala manusia atau seseorang lupa akan sesuatu yang menyebabkan kondisinya ini menjadi sempurna. Lupa hal ini. Apa itu? Nah, inilah yang disebut dengan Usada Dharma, yaitu mempersiapkan diri kita untuk meningkatkan kesehatan dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia. Sahabat UBTV dimanapun berada, kalau kita melihat dari kata usada, kiranya tidak asing lagi. Semua orang, bahkan di dalam suatu bentuk mungkin program-program atau mungkin usaha-usaha, banyak yang memakai nama usada. Sebenarnya apa sih itu usada? Sebelum masuk ke pengertian daripada usada, saya akan mencoba untuk menggambarkan sedikit bahwa pandangan Hindu terhadap kesehatan yang diatur di dalam Atharva Veda ini sangat jelas sekali. Konteks tentang kesehatan itu diatur sedemikian rupa. Bahkan boleh dikatakan dasar-dasar daripada pendidikan kesehatan itu di Usada atau di Atharva Veda sangat jelas sekali disebutkan. Nah, inilah makanya pada hari ini saya mencoba untuk membawakan bagaimana kiat-kiat kita untuk menciptakan kesehatan diri kita sendiri untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, terutama kemudian mengabdi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Bagaimana kita bisa mewujudkan kesehatan demi tercapainya cita-cita. Kalau di dalam tujuan agama Hindu, yang jelas cita-cita adalah Moksatam Jagadita Saidirarma. Nah, ini konteksnya ini. Tetapi perlu diketahui bahwa untuk mencapai kebahagiaan, ya tidak hanya terbatas pada kesehatan saja, tetapi kompleks. Semua hal yang harus dialami di dalam dunia ini atau alam ini atau di dalam buana alit ini harus selalu dilakukan dengan konteks dharma. Nah, makanya tadi di dalam judulnya Usada Dharma, artinya mari kita mempersiapkan diri kita untuk sehat berdasarkan atas dharma. Sesuatu hal yang perlu kita ketahui bahwa di dalam Rigveda bab 8 Sukta 2 menyebutkan bahwa Jiwata Sarwa Bhuta Tebya, artinya hidup di dunia ini adalah damai untuk semua makhluk. Apa artinya? Ya, kalau kita melihat kehidupan ini, tentunya kita harus mampu untuk menciptakan kedamaian, menciptakan antara hubungan harmonis antara alam dengan kita sendiri atau dengan manusia sendiri di dalam mengisi kehidupan ini. Kalau tidak harmonis dalam hubungannya, nah ini tentunya akan menjumpai beberapa hal. Nah, ini yang perlu dikatakan. Jadi artinya begini, di dunia ini kita harus menciptakan kedamaian,
bukan hanya kedamaian pada diri kita sendiri dengan sesama makhluk hidup atau makhluk ciptaan Tuhan, tetapi bagaimana kita munculkan kedamaian untuk meningkatkan rasa percaya diri kita untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan apa yang diemban di dalam kehidupannya. Tentunya berdasarkan atas serada atau keyakinan. Ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa dalam rangka menciptakan kedamaian tentunya harus kita berfokus pada jati diri kita tersendiri lebih dahulu, yaitu bagaimana kita menciptakan bahwa diri kita ini mampu untuk berkreativitas di masyarakat didukung oleh faktor kesehatan. Nah, kalau kesehatan tidak mendukung, tentunya bagaimana akan menciptakan kedamaian di dunia orang diri kita sendiri belum bisa mendamaikan diri atau masih belum terpenuhi kriteria-kriteria tentang bagaimana yang kita harus lakukan di alam ini. Kemudian di dalam bab 6, Bhagavad Gita bab 6, menyebutkan Atma Sampra Sadanam Param. Artinya, keseimbangan jiwa adalah suatu hal yang dapat menyebabkan kita dapat berinteraksi dengan bijak atau dengan baik. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian di dalam kitab Samhita menyebutkan bahwa Sarwanam Ayam Ketyam atau Sarwanam Ayam Atman Ketyam. Artinya, seluruh organ tubuh tergantung pada jiwa. Artinya begini, tubuh kita tidak akan bisa bermanfaat, tidak akan bisa berfungsi apabila tidak memiliki jiwa yang sehat. Nah, inilah yang perlu dipahami secara bersama-sama. Tentunya saya lanjutkan setelah yang satu ini. Sahabat UB TV, saya akan lanjutkan materi yang saya akan sampaikan tentang Usada Dharma. Sesuatu hal yang perlu kita perhatikan bersama adalah di dalam konsep Ayurveda, sistem pengobatan menurut pandangan Hindu, untuk mencapai tingkatan pada pemenuhan kriteria kesehatan yang berdasarkan atas kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, itu akan dapat dilakukan atau dapat dicapai apabila unsur-unsur yang menyebabkan tubuh ini bisa beraktivitas dapat terpenuhi. Di dalam pandangan Weda ini disebut dengan tridosa. Apa itu tridosa? Tridosa itu adalah 3 elemen yang harus diperhatikan di dalam memenuhi unsur kesehatan di dalam tubuh seseorang. Yang pertama terdiri dari unsur udara dan eter, atau di dalam bahasa Sanskerta disebut dengan wata. Tubuh manusia cenderung lebih membutuhkan asupan atau udara yang bersih atau udara yang sehat di dalam memungkinkan organ-organ tubuhnya. Kalau kita berada di dalam udara yang tercemar, tentunya tubuh ini akan tercemar pula atau terpengaruh terhadap kesehatannya. Nah, di dalam tubuh ini apabila kesehatan atau unsur udara ini terpenuhi,
cenderung sifat-sifat seseorang itu akan lebih dinamis atau lebih kreatif di dalam melakukan kegiatannya. Ini ada yang disebut dengan wata, unsur udara atau ether, yang digunakan atau dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kemudian unsur yang kedua adalah yang bersifat panas, yaitu api atau bersifat panas dan dingin, api dan air. Nah, tubuh manusia sangat membutuhkan api dan air. Kalau di dalam bahasa Sanskertanya disebut dengan pita. Tubuh kita sangat memerlukan masukan atau asupan air. Kemudian tubuh kita juga membutuhkan hawa panas atau energi panas untuk membangkitkan di dalam memungsikan organ-organ tubuh itu sendiri. Nah, apabila unsur api dan air di dalam tubuh seseorang itu terpenuhi, maka akan sifat-sifat di dalam tubuhnya akan dapat terkendali dengan baik sesuai dengan karakter daripada kegiatan yang akan dilakukan. Di mana dia membutuhkan asupan panas yang lebih tinggi, di mana dia membutuhkan asupan air untuk mendinginkan tubuh itu sendiri, sehingga dalam ruang geraknya akan mampu melakukan kegiatan. Kemudian unsur yang lain yang disebut dengan kapha. Kapha itu apa? Unsur tanah. Unsur tanah itu dalam tubuh manusia cenderung akan menampakkan wujud di dalam tubuh kita adalah berupa daging atau badan kita sendiri, dan yang bersifat benda-benda padat yang ada di dalam tubuh kita, yaitu seperti tulang. Nah, ini adalah mengandung unsur tanah atau yang disebut dengan kapha. Kalau kapha ini tidak terpenuhi atau unsur tanah, mungkin kalau dalam kesehatan ini mungkin suatu hal yang perlu diasupkan atau dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memperkuat tubuh itu sendiri. Kalau tubuh itu sudah kuat, tentunya akan mampu untuk mendukung semua aktivitas yang kita akan lakukan. Nah, inilah yang perlu. Jadi di dalam konsep Atharva Veda, 3 hal ini yang disebut dengan tridosa ini harus dipenuhi dengan mutlak. Wata, pita, dan kapha. Ada unsur air, ada unsur udara, air, dan tanah. Nah, ini yang harus dibiarkan. Kemudian apa sebenarnya prinsip-prinsip Usada Dharma yang harus diperhatikan dalam mendukung kesehatan itu sendiri? Yang pertama adalah peningkatan energi positif di dalam tubuh. Kembali lagi yang tadi, untuk meningkatkan energi positif dalam tubuh, ya seharusnya tridosa ini mampu disiapkan atau dipenuhi oleh tubuh itu sendiri. Kemudian berusaha hidup dengan bersinergi dengan alam. Artinya, dalam kehidupan ini, kita harus mampu untuk melakukan sinergi dengan alam. Karena alam itu sendiri akan memberikan asupan yang baik di dalam tubuh kita sendiri. Kalau kita tidak bersinergi dengan alam, tentunya tubuh kita juga akan mendapat gangguan dari alam itu sendiri. Kemudian, berperilaku pola hidup sehat. Apa yang dikatakan berperilaku pola hidup sehat? Mampu untuk mengendalikan pikiran dan jiwa itu sendiri di dalam berinteraksi. Kemudian yang keempat, bagaimana kita harus dapat mewujudkan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa di dalam menentukan ruang gerak dalam kehidupan ini. Nah, ini yang perlu dipahami secara bersama. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau kita sudah mampu untuk menerapkan konsep Usada Dharma itu sendiri dalam tubuh sendiri, ini akan tercipta yang disebut dengan atau yang dinamakan dengan Tridharma. Tridharma itu adalah
terdiri dari 3 hal yang akan diwujudkan oleh seseorang di dalam beraktivitas. Yang pertama adalah dharma karya. Dharma karya, kalau seseorang sudah sehat, setiap melakukan karya atau pekerjaan pasti akan bisa menerima atau melaksanakan atau mewujudkan kesempurnaan dalam berkarya. Ini pentingnya kesehatan. Kemudian ada yang disebut dengan dharma sentosa. Nah, di dalam kehidupannya akan selalu dapat mewujudkan kebahagiaan antara apa yang dilakukan oleh seseorang dengan lingkungannya sendiri, akan mampu dan mau dan dapat diterima di dalam melaksanakan aktivitas sentosa, kebahagiaan. Ini yang disebut dengan dharma sentosa. Kemudian yang ketiga adalah dharma jati. Dharma jati adalah suatu wujud bahwa manusia memiliki kemampuan yang terbatas, tetapi hanya Tuhanlah yang sempurna. Artinya dalam dharma jati ini artinya manusia mampu untuk mewujudkan baktinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau mewujudkan unsur bahwa di dalam kehidupannya adalah diberikan anugerah oleh Tuhan itu sendiri. Ini yang dharma jati. Sahabat UBTV, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya akan tutup perjumpaan ini, saya akan simpulkan bahwa di dalam kehidupan seseorang, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus berdasarkan catur purusa arta. Apa itu catur purusa arta? Catur purusa arta yaitu dharma, arta, kama, dan moksa. Nah, catur purusa ini untuk mendukung daripada usada dharma atau tindak kesehatan harus dilakukan dengan baik. Dharma harus bersifat baik, kemudian artam harus memiliki kemampuan untuk memaksimalkan sesuatu, kemudian kama harus dapat mengendalikan hawa nafsu, kemudian yang terakhir adalah moksa. Moksa ini adalah tujuan yang terakhir, yaitu bagaimana umat Hindu untuk mencapai kebahagiaan sejati itu, atau kebahagiaan lahiriah dan batiniah. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sahabat UBTV dimanapun berada, saya akan lanjutkan kembali. Tetapi sebelum melanjutkan pada materi, ada satu hal. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan sehat itu sendiri? Atau apa sih kriteria orang sehat? Banyak elemen-elemen di alam ini yang mendefinisikan tentang sehat itu sendiri. Tetapi kalau berdasarkan Atharva Veda, bahwa pengertian kesehatan menurut Atharva Veda itu adalah apabila seseorang itu memiliki kesadaran atas dirinya, kemudian memiliki kesempurnaan fisik, memiliki kesiapan mental, kemudian mampu berinteraksi sosial, dan mampu untuk
berada atau mendalami dimensi spiritual. Nah, ini konsep daripada Atharwaveda. Tetapi kalau kita mau baca-baca di dalam literatur-literatur, bahkan WHO sendiri mendefinisikan sehat itu adalah keadaan fisik yang sempurna, meliputi sempurna dari segi fisik, sempurna dari segi mental, sempurna dari segi sosial, dan sempurna dari segi kemampuan individu. Ini pandangan WHO. Kiranya hampir sama dengan konsep di Atharwaveda itu sendiri. Ada suatu hal yang perlu dipahami bersama, bahwa pandangan Hindu di dalam menciptakan kondisi kesehatan yang baik atau kesehatan yang sesuai dengan ajaran Atharwaveda, itu ada beberapa kriteria yang harus dipahami secara bersama. Tentunya adalah berdasarkan atas kegiatan yang dilakukan. Kita ketahui bahwa di dalam kehidupan manusia itu butuh asupan energi atau asupan gizi. Nah, kalau asupan ini tidak kita lakukan atau kita terima dengan baik atau kita siapkan dengan baik, tentunya akan berpengaruh pada badan itu sendiri atau bahkan mempengaruhi jiwa kita sendiri. Nah, disinilah dalam Atharwaveda disebutkan bahwa jika ingin mengendalikan tubuh untuk menampakkan atau mewujudkan kesehatan dalam diri kita sendiri, tentunya harus memenuhi kriteria yang harus diterima oleh badan. Artinya harus menyiapkan asupan-asupan gizi yang berdasarkan kriteria Weda, yaitu bersifat satwik atau asupan gizi yang berdasarkan atas kemampuan atau ketentuan satwik. Apa itu makanan yang satwik? Artinya begini. Makanan yang satwik adalah makanan yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh seseorang, baik psikis, mental, spiritual, bahkan secara fisik akan mempengaruhi. Kriteria makanan satwik adalah makanan yang tidak cenderung menimbulkan hawa nafsu yang berlebihan. Bahannya berasal dari bahan yang baik. Klasifikasi makanannya adalah suci. Jenis makanannya diatur berdasarkan atas dharma. Mengandung unsur-unsur kesucian apabila itu dinikmati. Nah, ini yang disebut dengan makanan satwik. Kemudian selain itu ada yang juga akan dipengaruhi oleh makanan yang bersifat tamas. Nah, kalau makanan yang bersifat tamas cenderung akan menyebabkan kondisi seseorang itu akan menjadi tidak stabil. Bahkan boleh dikatakan sesuatu yang dimiliki oleh dirinya sendiri akan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh duniawi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada makanan yang disebut dengan rajasika. Rajasika artinya makanan yang cenderung akan mempengaruhi sifat-sifat dari manusia, lebih emosional, lebih temperamen, lebih bernafsu. Nah, ini tentunya ini. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam makanan yang berkategori sehat dalam arti atau dalam tuntunan Atharwaveda adalah makanan yang bersifat satwik. Inilah yang perlu diperhatikan. Kemudian kiranya yang perlu diperhatikan dalam memelihara kesehatan, kita harus mengacu pada konsep-konsep Atharwaveda. Tentunya setelah yang satu ini.